يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk kembali menghadiri majlis ilmu secara offline yang beberapa pekan lalu sempat terhenti karena wabah corona yang masih melanda negeri ini. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai menurun. Tentunya saya ingatkan bahwasanya hal yang perlu kita perhatikan dalam kondisi dan situasi saat ini bukan hanya sekedar memperhatikan sebab-sebab zahir agar virus ini cepat hilang, bukan hanya sekedar memperhatikan protokol kesehatan, bukan hanya sekedar menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, atau aturan-aturan lainnya. Tetapi yang paling penting dari itu semua, sebagai seorang mukmin dalam kondisi dan situasi saat ini di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, musibah yang bertubi-tubi, maka hendaklah kita lebih dekat lagi kepada Allah, bertaubat kepadanya dari segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengingatkan, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu di hadapanmu. Menjaga Allah maksudnya adalah menjaga syariatnya, menjalankan apa yang diperintahkan olehnya berupa kewajiban-kewajiban, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Maka itulah kunci agar wabah ini cepat terkendali, agar wabah ini cepat minggat dari negeri ini, yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk kaum mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan buka pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Berarti sebaliknya, apabila umat ini banyak melakukan kemaksiatan, terutama dosa-dosa besar berupa kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan atau maksiat-maksiat lainnya, maka ini justru akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, yang artinya seandainya umat ini melakukan kemaksiatan, zaharal fahishah, nampak perbuatan-perbuatan keji, maka sama saja mereka mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci agar wabah ini cepat minggat dari tanah air kita adalah dengan menolong syariat Allah. Karena pertolongan Allah itu datang bersyarat. Apa syaratnya? In tansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa di majlis ini, tepatnya Jumat pekan kedua, kita membahas kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis yang sedang kita bahas, sudah hampir setahun kita bahas hadis ini, itu hadis yang kedua, yang disebut dengan hadis Jibril. Karena sesungguhnya hadis Jibril, yaitu hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, berisi tentang pokok-pokok dalam agama. Konsekuensi kita menganut agama Islam itu kandungannya, cakupannya ada dalam hadis yang kedua. Makanya Rasulullah mengatakan, setelah Jibril pergi berlalu, beliau mengatakan, fa innahu Jibril yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Begitu lengkapnya hadis ini mencakup penjelasan tentang perkara-perkara iman dan juga perkara-perkara amal zahir. Dan kelanjutan dari hadis yang akan kita bahas, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan, beliau kemudian ditanya, mata sa'ah? Nah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian beliau menjawab, mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian ditanya lagi, fa akhbirni an ammaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Ai alamatuha, apa saja tanda-tanda hari kiamat? Beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha. Di antara tandanya apabila seorang budak melahirkan tuannya. Nanti kita akan sebutkan makna dari seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal ghurratal alata, dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, yang telanjang, maksudnya telanjang dadanya, tidak memakai baju, al-ala,
lagi miskin, ri'a asya, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian kata Umar, "Tsumman talaqa falabistu maliya." Kemudian orang ini, yaitu malaikat Jibril, pergi begitu saja. Dan aku pun tidak menghiraukan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Kemudian Umar menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa innahu Jibril yu'allimukum dinakum." Itulah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kalian. Nah, pada ungkapan yang terakhir dari hadis ini memberikan banyak pelajaran penting berkaitan dengan perkara-perkara gaib, yaitu tentang terjadinya hari kiamat. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara perkara yang wajib untuk kita yakini, yang wajib untuk kita imani, ya ini merupakan bagian dari akidah Islam. Kita tidak boleh meragukannya, apalagi mendustakannya, bahwa hari kiamat pasti akan tiba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Bahwasanya hari kiamat pasti akan tiba. Perhatikan, dan Allah katakan la raiba fiha, tidak ada keraguan-raguan. Hal ini membantah orang yang mendustakan, orang yang meragukan. Bahkan Allah katakan bahwasanya Allah akan membangkitkan orang-orang dari alam kuburnya. Nah, jadi wajib untuk kita imani bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi. Kemudian kalau ada yang bertanya, kapan terjadinya? Maka jawabannya, wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Tentang kapan terjadinya hari kiamat, ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi." Surat Al-A'raf ayat 187. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi ketika banyak orang yang datang kepada Nabi, bukan hanya 1, 2, 3 yang bertanya. Mereka datang kepada Rasulullah tentang kapan terjadinya hari kiamat. Karena memang pasti timbul tanda tanya di dalam hati kita ketika kita dijelaskan tentang dahsyatnya suatu perkara. Iya. Contoh misalnya kita mengabarkan kepada seseorang, sebentar lagi kita akan kedatangan seorang yang sangat baik, yang dia akan membangunkan rumah untuk kita. Pasti akan ada pertanyaan, kapan datangnya dia? Seperti itu. Akan terjadi perkara-perkara dahsyat. Maka manusiawi akan bertanya, kapan itu terjadi? Maka ketika banyak orang bertanya, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-A'raf ayat 187. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Katakanlah, pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat hanyalah Rabbku yang tahu. Hanyalah Rabbku yang tahu. Nah, ini menunjukkan kepada kita ayat terkadang
Allah turunkan adanya suatu sebab. Di antara sebab turunnya sebuah ayat karena pertanyaan yang butuh penjelasan. Seringkali Rasulullah ditanya, beliau tidak tahu. Butuh penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, apa itu ruh? Katakanlah urusan ruh hanyalah Allah yang tahu. Datang lagi para wanita bertanya tentang darah haid. Yas'alunaka 'anil haid. Katakanlah sesungguhnya haid itu adalah adza, darah kotor. Nah, karena banyaknya orang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, maka Allah berpesan kepada beliau, kalau ada yang nanya, bilang aja, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Iya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu 'anis sa'a, qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia pada tanya kepadamu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Katakanlah sesungguhnya terjadinya hari kiamat hanyalah Allah yang tahu. Ini adalah ayat dan juga hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa terjadinya hari kiamat ini termasuk perkara gaib. Sehingga dari penjelasan ini menunjukkan kepada kita tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hatta dia adalah makhluk yang paling mulia sekalipun tidak tahu. Para nabi dan rasul, bahkan Rasul kita Muhammad SAW pun tidak tahu. Bahkan malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia dari sekian banyaknya jumlah malaikat pun tidak tahu. Sehingga sungguh dusta orang-orang yang beranggapan dia mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Dan semua meleset jamaah sekalian. Ya, sudah berkali-kali kita dibohongin akan terjadinya hari kiamat pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Ya. Walaupun yang mengatakan itu adalah seorang ulama, seorang ustadz, seperti ada yang menyampaikan hari kiamat akan terjadi sebelum atau setelah umur umat Islam berapa tahun? 1500 tahun. Dan sekarang sudah tahun ke berapa? 1442. Berarti sekitar 60 tahun lagi akan terjadi hari kiamat. Ini adalah kedustaan. Jadi tidak ada yang tahu. Dan dari penjelasan ini, kalau memang hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin hanyalah meyakini hari kiamat pasti akan terjadi. Dan kita tidak dituntut untuk mencari tahu kapan terjadinya hari kiamat. Mencari tahu kapan terjadinya hari kiamat termasuk perbuatan yang sia-sia. Ya, dan yang terpenting bagi kita adalah al-amal. Al-amal. Bahkan kalau seandainya besok terjadinya hari kiamat, sudah muncul tanda-tandanya, maka janganlah kita meninggalkan dari yang namanya al-amal. Ketika seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Apa kata Nabi? Wa madza ahtatalaha. Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut? Hari di mana manusia hanya ada pada dua keadaan, bahagia atau celaka. Hari di mana setiap menit, setiap detik yang kita lalui akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana segala bentuk kezaliman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari pengadilan yang hakiki. Tidak ada yang namanya disembunyikan, tidak ada yang namanya hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mereka yang mungkin di dunia sebagai penyelenggara hukum yang berwenang dalam masalah hukum, dia berlaku tidak adil, tunggu balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya Allah menyembunyikan tentang terjadinya hari kiamat? Hikmahnya adalah ini sebagai bentuk peringatan, ya, peringatan kepada manusia agar terus semangat beribadah. Karena orang kalau dikasih tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat, mungkin dia nggak ada semangat lagi untuk ibadah. Dikasih kabar bahwasanya kiamat akan terjadi, misal ada teks hadis, teks ayat Al-Quran akan terjadi 17 Agustus 2021. Berarti tahun-tahun sebelumnya mereka itu akan puas-puasin maksiat. Nanti aja kalau udah seminggu mau kiamat baru kita taubat. Mungkin akan berlaku seperti ini, ya. Makanya Allah rahasiakan. Nah, kemudian Nabi SAW ditanya tentang tanda-tandanya. Iya, ada beberapa tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Nah, apa di antara tandanya? Beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang budak melahirkan tuannya. Fussira bi annahu isyaratun ila kasratil futuhat wa kasratus sabi wa anna minal musabbayat man yata'uha sayyiduha fatalidu lahu fatakunu umul walad wa yakunu waladuha bimanzilati sayyidiha wa fussira bitaghayyuril ahwali wa husulil uquqi minal aulad li abnaihim wa li abaihim wa ummahatihim hatta yakunal auladu ka'annahum sadatun li abaihim wa ummahatihim. Nah, dari penjelasan ini apa makna seorang budak melahirkan tuannya? Budak adalah istilah bagi tawanan perang, peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir yang kalah dan mereka menjadi tawanan, statusnya adalah budak. Adapun sekarang budak tidak ada, tapi hukumnya masih tetap ada. Dan pembantu itu bukan budak. Iya, jangan dikira pembantu itu budak. Ya, dia adalah pekerja, orang merdeka, dan hukumnya sama seperti orang yang merdeka. Nah, berkaitan dengan pembahasan ini, bahwa saya dalam Islam, budak itu boleh disetubuhi oleh tuannya. Dan tentunya jamaah sekalian, ketika kita mendengar hukum seperti ini, budak boleh disetubuhi oleh tuannya. Orang-orang yang di dalam hatinya fihi syai', mungkin dia akan beranggapan, kok Islam begini ya? Kok Islam seenaknya merendahkan seseorang? Maka pemikiran-pemikiran seperti ini muncul dari hati yang jauh dari iman, muncul dari hati yang tidak senang dengan apa yang Allah tetapkan. Justru dengan dibolehkannya budak itu disetubuhi, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat, kasih sayang. Budak adalah manusia, dan manusia memiliki kebutuhan biologis. Bukan hanya membutuhkan makan dan minum, bukan hanya membutuhkan tempat, tetapi memiliki hasrat, memiliki nafsu yang harus disalurkan. Dan status budak dijual belikan. Kadang dia tidak bisa menikah, maka untuk menyalurkan hasratnya, tuannya diperbolehkan untuk
menyetubuhinya. Ya, jadi kita berpikir positif jamaah sekalian. Nah, ada 3 pendapat ulama yang mereka menafsirkan makna hadis ini. Makna yang pertama dikatakan antalidal amat robbataha, yaitu seorang budak yang melahirkan tuannya. Itu jika seorang laki-laki memiliki budak wanita lalu berhubungan dengannya dan budak tersebut melahirkan anak, ya, maka anak tersebut itu statusnya budak atau merdeka jamaah sekalian. Statusnya adalah merdeka. Ya. Jadi sekali lagi ini makna yang pertama, yaitu banyaknya budak yang dia melahirkan anak dari hubungan dengan tuannya, ya, kemudian anak tersebut disebut namanya statusnya dia adalah merdeka, jadi bukan budak lagi. Nah, kemudian makna yang kedua, ada yang mengatakan yaitu orang kaya yang menjual budak yang telah dia setubuhi, bahkan dia menjual budak yang telah melahirkan anak darinya. Selang beberapa tahun setelahnya, anak ini tumbuh besar. Dan tadi saya sampaikan anaknya itu statusnya apa? Merdeka, tumbuh besar. Nah, lama kelamaan dia pun menemui ibunya yang statusnya masih menjadi budak, dia beli, ya, padahal itu adalah ibunya sendiri. Dan ada pula yang menafsirkan seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, bahwasanya dimaksud dengan antalidal amat robbataha yaitu bitaghayyuril ahwal wa husulil uquq. Ini adalah kiasan, yaitu banyaknya, ya, anak-anak yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, tidak memuliakan orang tuanya. Mereka anggap orang tuanya itu statusnya seperti budak. Ya. Nah, ini penafsiran sebagian ulama. Ya, sekali lagi, ya, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan ya budak yang melahirkan tuannya yaitu wa husulul uquq minal aulad li abaihim wa ummahatihim, banyaknya kedurhakaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya. Maka ini mungkin salah satu penafsiran sebagian ulama yang kita sesuaikan dengan kondisi sekarang itu sangat banyak. Banyak orang banyak anak-anak yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Terutama setelah dia menikah. Dia menikah dengan seorang wanita lupa. Bahkan dia lebih memilih istrinya atau anaknya, sementara dia rela memutus hubungannya dengan orang tuanya. Makanya sebagai seorang suami jamaah sekalian, tetap hak pertama yang harus dia tunaikan adalah siapa? Orang tuanya. Kalau istri, suaminya. Tapi seorang suami, ya, ketika dia sudah menikah, maka tetap orang tuanya itu adalah orang yang pertama dia harus penuhi hak-haknya. Nah, kemudian yang kedua Nabi mengatakan wa antaral hufatal uratal alata riya'a syai yatatawaluna fil bunyan. Itu engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki. Ini orang-orang Arab. Tidak beralas kaki, telanjang dada, karena mereka adalah orang-orang miskin yang kerjaannya itu pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Iya, annal fuqara alladziina yar'auna al-ghanam wa la yajiduna ma yaqtassuna bihi
tatagayyaru ahwaluhum wa yantakiluna ila suknal mudun wa yatatawaluna fil bunyan wa hatanil alamatani qad waqa'ata. Jadi yang dimaksud dengan pengembala kambing itu adalah orang-orang Arab yang dulunya mereka adalah orang-orang miskin. Sebelum mendapati tambang minyak, kondisi mereka itu sangat miskin. Apa yang mereka hasilkan jamaah sekalian? Mereka hanya bisa mengembala kambing, mengembala unta, ya. Kemudian bertani pun hanya tanaman-tanaman tertentu saja, tidak banyak seperti di negeri kita. Kalau di tanah kita, subhanallah, apa saja kita tanam tumbuh, ya. Nancepin batang singkong tumbuh. Tapi kalau di Arab, di Saudi, tumbuh nggak pohon singkong jamaah sekalian? Tidak. Tapi subhanallah, berkah negara sana jamaah sekalian, berkah. Sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berdoa agar tanah Arab banyak buah-buahan. Kalau antum misalnya melaksanakan ibadah umrah, akan didapati banyak buah-buahan, padahal pohonnya nggak ada di sana. Ya, artinya saat itu orang Arab sangat miskin, saking miskinnya mereka nggak punya pakaian. Ya, nah maka mendekati terjadinya hari kiamat, mereka menjadi orang-orang yang kaya, berlomba-lomba meninggikan bangunan, membuat tower, apartemen. Apakah ini sudah terjadi atau belum jemaah? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Gedung pencakar langit yang paling tinggi di mana? Di Dubai. Yang disebut namanya Burj Khalifah. Bahkan Saudi pun gak mau kalah jemaah sekalian. Di Jeddah, kalau antum jalan-jalan ke Jeddah, itu ada gedung yang sedang dibangun, ingin mengalahi Burj Khalifah. Ya, jadi ini dua tanda yang Rasulullah sebutkan, dan itu sudah terjadi. Berarti hari kiamat itu sudah semakin dekat. Nah, namun dua tanda ini bukanlah sebagai pembatasan. Kalau kita baca riwayat-riwayat yang lain, masih banyak tanda-tanda yang lainnya. Maka di sini saya sebutkan tanda-tanda hari kiamat secara rinci. Yang pada dasarnya tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua macam. Ada al-alamatus subra, dan yang kedua alamatul kubra. Ada tanda-tanda yang sifatnya kecil dan ada tanda-tanda yang sifatnya besar. Menunjukkan yang dimaksud dengan tanda-tanda kecil artinya jaraknya yang masih jauh. Iya. Adapun tanda-tanda besar berarti sudah sangat dekat. Walaupun dikatakan jauh, tetap itu sudah mendekati. Karena umur dunia ini sudah sangat tua. Sebagaimana disebutkan ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW di dalam perjalanannya ketika Mi'raj mendapati seorang nenek yang sudah tua. Yang namanya nenek sudah pasti tua. Iya. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, itu menunjukkan usia dunia. Di zaman Nabi, usia dunia itu sudah sangat tua, apalagi di zaman sekarang. Apa saja tanda-tanda yang sugro? Tanda-tanda sugro yang kecil pun terbagi beberapa macam. Yang pertama, yang telah terjadi dan telah selesai.
Artinya tanda-tanda ini sudah terjadi, tidak terulang lagi. Di antaranya diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sebagai penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Maka dengan ditutupnya risalah, inna risalata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya ba'di. Dengan terputusnya risalah, maka itu menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Bu'istu wasa'atu kahadain. Aku diutus menjadi seorang rasul, maka terjadinya hari kiamat seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan bahwasanya dengan diutusnya Nabi, dengan hari kiamat itu sangat dekat. Kemudian yang sudah terjadi, wafatnya beliau. Dengan Allah cabut, ya, dengan Allah wafatkan Rasul kita Muhammad SAW, maka itu tanda dekatnya hari kiamat. Dan juga terbelahnya bulan. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat semakin dekat, di mana bulan terbelah. Dan terbelahnya bulan sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi di zaman Nabi SAW, ketika orang-orang kafir Quraisy menuntut Rasulullah untuk mendatangkan mukjizat, mendatangkan bukti, maka didatangkanlah bulan dan dibelah. Namun begitulah hati-hati yang sudah mati, mereka anggap ini suatu kedustaan, melainkan sihir. Iya. Kemudian juga yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu pengembala kambing berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Kemudian banyak umat Islam yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin poin ini masuk ke yang kedua. Jadi tadi ya, yang telah terjadi dan telah selesai, diutusnya Nabi, wafatnya Rasulullah, terbelahnya bulan, pengembala kambing, banyak yang menaikkan bangunan. Kemudian bagian yang kedua, di antara tanda-tanda yang sugro, yaitu tanda-tanda yang masih terus berlangsung. Artinya terus berulang dan selalu ada. Di antaranya adalah tadi, umat Islam ada yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan musik, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, menghalalkan zina, dan menghalalkan homoseksual. Sudah sangat jelas perkara-perkara ini adalah haram. Namun akan muncul mereka, orang-orang yang memakai baju Islam tetapi menghalalkan perbuatan-perbuatan ini. Kita mungkin pernah terkejut dengan adanya seorang doktor menulis makalah disertasinya dengan berjudul menghalalkan apa? Zina. Menghalalkan zina. Bahkan muncul pula sebelumnya buku yang ditulis oleh tokoh liberal, bahkan dia mendapatkan penghargaan dari orang-orang barat. Judulnya Indahnya Pernikahan Sesama Jenis. Kalau yang mengatakan itu adalah orang kafir, jelas mereka memang bukan bagian dari Islam. Tetapi kalau yang mengatakannya itu adalah tokoh yang dikatakan cendekiawan Muslim, maka ini menjadi perkara syubhat. Ya, bahkan berusaha untuk dilegalkan. Orang-orang liberal berusaha mengajukan ke pengadilan agama agar disahkan pernikahan sesama jenis.
Oh, sudah sangat jelas-jelas keharamannya, yang menjadi sebab Allah binasakan kaumnya Nabi Lut karena mereka melakukan tindakan homoseksual. Tapi alhamdulillah, orang-orang muslim mereka tidak tinggal diam ketika ada usaha untuk melegalkan pernikahan sama jenis, maka segera dihapus. Tapi akan terus bermunculan. Lihat aja nanti, akan ada setiap tahun, berapa tahun sekali usaha untuk dilegalkan. Bayangkan kalau sampai pernikahan sama jenis dilegalkan, jamaah sekalian. Kontrakan isinya laki-laki dengan laki-laki. Kasihan perempuan juga banyak yang belum menikah. Nah, musik haram. Rasulullah sangat jelas menjelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari. Ya, beliau mengatakan akan datang di tengah-tengah umatku yastahillunal hira wal harira wal ma'azif. Akan datang di tengah-tengah umatku yang mereka menghalalkan musik, ma'azif. Lihat penafsiran, lihat bagaimana para ulama mengartikan ma'azif, alat-alat musik, yaitu bisa melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua alat-alat musik haram. Gitar, seruling, drum band, apalagi piano, kecrek-kecrekan, haram. Siapa bilang? Nabi SAW. Bahkan dalam surat Luqman, termasuk perbuatan yang sia-sia. Kan dengan alat musik kita bisa mengajak orang itu kembali kepada Allah. Makanya musik dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Ya. Maka ini adalah perkara subhat, menghalalkan perkara yang sudah sangat jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dalil dari Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya yang mana mereka berdakwah dengan apa? Dengan alat musik. Justru semakin sering seorang mendengarkan musik, semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang keseringan mendengarkan musik, maka dia semakin tidak betah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang paling baik media dakwah adalah dengan seperti ini, menyampaikan risalah-risalah ilmu dan yang lain. Nanti kita akan sebutkan tanda-tanda yang lain yang itu masih terus berlangsung dan terus terjadi ba'da salat Isya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya sugra dan itu terus terjadi berulang-ulang, di antaranya adalah merebaknya kejahilan. Banyak orang-orang yang bodoh, tidak mengerti ilmu agama. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia berani untuk menyampaikan urusan agama yang dengan statement yang dia buat justru akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian dekatnya zaman, yaitu waktu terasa sangat cepat, dan itu mungkin yang sudah kita alami sekarang ini, di mana waktu berjalan dengan cepat. Kadang tiba-tiba kita mengatakan baru kemarin Lebaran, udah Lebaran lagi. Baru kemarin Ramadan, sudah datang lagi. Ya.
Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, dekatnya zaman, yaitu maksudnya adalah kemajuan teknologi. Yang dulu mungkin kita mengirim surat berhari-hari, tapi sekarang ya hanya 1 detik 2 detik kita sudah bisa menyampaikan ya di sebuah risalah, SMS atau juga WA. Ya, itu termasuk dekatnya zaman. Transportasi dulu, kalau kita ingin ke suatu tempat, ke suatu daerah, membutuhkan waktu berjam-jam, ke Surabaya misalnya. Tapi sekarang ya hanya setengah jam, 1 jam sudah sampai ke Surabaya. Ini dekatnya zaman. Juga ya dekatnya munculnya nabi-nabi palsu. Ya, ini akan terus terjadi. Bahkan sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai saat ini, banyak orang-orang yang mengaku sebagai utusan Allah. Apalagi di negeri kita, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Ada nabi yang berasal dari Bogor, siapa itu? Ahmad Musaddiq. Ada nabi perempuan yang dari Jakarta, Lia Eden, tapi sudah meninggal ya. Ada juga yang dari Serang, dari mana-mana muncul sebagai nabi. Kemudian di antara tanda-tanda yang lainnya, penyerahan amanah yang bukan ahlinya. Idza usidal amanatu ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Apabila amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya, dia bukan di bidangnya, maka tunggulah kehancuran. Iya. Dan itu pun sudah banyak terjadi. Kita lihat jabatan diperebutkan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini, padahal bukan basicnya, bukan bidangnya. Tetapi karena mungkin orang tersebut karena kekerabatan, ya, atau mungkin karena dia orang yang mendukung partai, sehingga dia dinaikkan menjadi pejabat-pejabat tertentu, padahal dia bukan bidangnya. Nah, kemudian juga banyaknya wanita yang berpakaian, tetapi pada hakikatnya telanjang. Kita lihat jilbab-jilbab yang tren masa kini, yang membentuk postur tubuh. Ya, ini apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW telah terjadi. Maka di antara sebab wanita menjadi penghuni terbanyak di neraka karena mereka berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Kemudian juga al-mautul faja'ah, banyak orang yang mati mendadak. Ya, banyak sekarang orang yang mati mendadak. Paginya, sorenya masih bercanda di grup, tapi ternyata di malam hari kita sudah mendapatkan kabar dia sudah meninggal. Kadang malamnya masih ngobrol, masih ronda bareng, masih nongkrong bareng, tapi paginya dia sudah meninggal. Iya, al-mautul faja'ah, mati mendadak. Yang ini kita harus khawatir, ya. Nah, kemudian banyaknya pembunuhan, peperangan, banyaknya terjadi gempa, meninggalnya para ulama, ahli ilmu, berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Berlomba-lomba membangun masjid dengan megah, dengan mewah, mengumpulkan donasi hanya untuk membangun menara. Ya, membangun masjid, mengumpulkan donasi hanya untuk membangun kubah dengan mewahnya, miliaran. Tapi ternyata yang sholat hanya 1 shaf, 2 shaf. Bahkan yang lebih parahnya, setelah masjid itu terbangun dengan mewah, kubahnya bahkan menjadi kubah emas, bukan dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi tempat berlalu lalang, sebagai tempat wisata.
Kadang orang nggak mau sholat di situ karena masuk harus bayar parkir 5.000, 10.000, males. Jadi masjid itu dijadikan sebagai apa? Museum, ya, hanya bukan tempat ibadah. Nah, kemudian juga banyaknya manula belaga muda. Orang-orang yang sudah lanjut usia, istilahnya sudah bau tanah, tapi gayanya kayak anak muda, nggak merasa kalau dirinya sudah tua, sudah bau tanah. Iya. Kemudian orang bodoh yang tidak berilmu banyak dipercaya, menjadi tukang ramal. Kita lihat ya, banyak dukun paranormal yang didatangin, ya ditanya, maka ya ini suatu kebodohan. Makanya dukun-dukun itu dikatakan orang pinter, karena yang datang itu adalah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia menjanjikan untuk menjadi orang kaya, dia sendiri juga dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan miskin. Ini tanda-tanda sugro yang terus berulang. Ada juga tanda-tanda yang belum terjadi, yang akan terjadi, tapi sifatnya sugro. Itu diantaranya adalah 50 wanita sebanding dengan 1 laki-laki. Akan ada suatu zaman di mana wanita itu lebih banyak, 50 wanita mengejar 1 orang laki-laki. Bahkan sekarang ini pun sudah mulai wanita itu lebih banyak. 1 banding berapa sekarang? 1 banding 4. Yang pernah ngitung itu? Ya, artinya memang kita dapatnya seperti itu. Ya. Bahkan saya pribadi banyak justru yang minta carikan jodoh itu ahwat. Laki-laki jarang. Pak Ustadz tolong carikan ikhwan yang soleh, yang rajin ngaji, rajin sholat. Banyak. Ya. Nah, kemudian juga tanda yang belum terjadi dan akan terjadi, Jazirah Arab kembali menjadi hijau. Artinya ya banyak tanaman-tanaman seperti di negeri kita. Kemudian ini tanda-tanda yang sifatnya sugro. Iya. Dan ketahuilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang tadi saya sebutkan itu tidak semuanya jelek. Iya, tidak semuanya tanda-tanda hari kiamat yang tadi saya sebutkan tercela. Ya, yang tercela jelas seperti tadi menghalalkan musik, muncul nabi palsu, itu tercela. Tapi ada yang sifatnya tidak tercela, seperti misalnya ya, zaman semakin dekat, bahkan contoh yang disebutkan oleh sebagian ulama, meninggikan bangunan. Orang-orang Arab berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, ini juga sifatnya boleh-boleh saja jika memang ada manfaatnya, tidak untuk menghambur-hamburkan harta. Jadi kalau memang bermanfaat hukumnya boleh. Ya, meninggikan bangunan tidak ada larangan, selagi itu memiliki manfaat sebagai tower misalnya, itu boleh. Ya. Kemudian yang kedua, ada tanda-tanda yang besar. Yang ini dibahas dalam pelajaran akidah. Dalam pembahasan akidah itu dibahas tentang tanda-tanda besar, tapi kita tidak bisa memerinci secara detail karena kajian kita adalah kajian hadis. Nah, tanda-tanda besar ini berarti semakin dekat, yaitu terjadi peristiwa-peristiwa di luar nalar manusia, peristiwa di luar normal, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengubah aturan alam ini dari yang semestinya. Dari Hudzaifah, di mana dia mengatakan, "Ittala'an nabi wa nahnu natahaddatsu 'anis sa'ah." Tiba-tiba Rasulullah muncul
dan kami saat itu sedang membicarakan hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, inna lan taquma hatta antarau asra ayatin. Ketahuilah bahwasanya hari kiamat tidak akan tiba kecuali setelah muncul 10 tanda atau ada beberapa tanda. Yang pertama diantaranya adalah keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal sebagai fitnah, ujian yang berat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian juga munculnya Imam Mahdi, terjadi khosaf, yaitu amblas di timur bumi, di barat, dan juga di Jazirah Arab. Kemudian di antara tanda-tanda besar, tulu'u syamsi ila maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kemudian keluarnya dabah, binatang-binatang melata, yaitu bisa berbicara. Kemudian dukhon, keluarnya asap. Kemudian munculnya an-nar, yaitu api dari Yaman. Ya, itu beberapa tanda yang sifatnya besar. Tentang perinciannya ini ada dalam pembahasan-pembahasan akidah. Iya, barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke hadis yang ketiga, tapi hadis yang ketiga itu sama dengan hadis yang kedua tentang Islam. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang keempat. Nah, apakah doa seorang anak untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia sampai? Ini diantara bentuk amalan orang yang masih hidup bisa ditransfer untuk orang yang sudah meninggal. Pada hukum asalnya Allah katakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak mendapatkan balasan kecuali dengan apa yang dia usahakan. La taziru waziratu wizra ukhra. Demikian pula Rasulullah mengatakan idza matal insan in qata amalu. Seorang yang sudah meninggal maka terputuslah amalnya. Artinya dia mendapatkan balasan sesuai dengan dia usahakan ketika dia masih hidup. Adapun perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, maka itu tidak bisa berpengaruh kepada dia yang sudah meninggal. Demikian pula ibadah orang yang masih hidup itu tidak bisa ditransfer orang yang sudah meninggal, kecuali ada beberapa amalan. Apa diantaranya? Doa. Doa gimana? Doa secara umum, ya, istighfar, atau dia membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah, enggak perlu adanya ritual-ritual khusus, acara-acara khusus. Di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu yang sangat mustajabah, kita berdoa, insyaallah sampai. Nah, makanya Rasulullah mengatakan awaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Apakah orang tuanya masih menanggung siksa di kemudian hari atas perbuatannya, padahal anaknya selalu mendoakannya? Iya. Artinya kalau anak soleh mendoakan orang tuanya, maka itu ada beberapa banyak kemungkinan. Yang pertama, bisa meringankan azabnya. Yang kedua, bisa menghapus azabnya, bahkan bisa meninggikan derajatnya di surga. Ya, jadi memiliki pengaruh yang sangat besar doa seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Maka disebutkan dalam hadis, yaitu ada seorang ayah
yang dia tiba-tiba derajatnya naik di dalam surga. Kemudian dia mengatakan, "Anna hadzi?" Dari mana ini? Kemudian dikatakan, "Bistighfari waladika lak." Karena sebab permohonan ampun dari anakmu itu. Maka di antara bentuk birrul walidain terhadap orang tua yang sudah meninggal adalah selalu mendoakannya. Kita diminta berselawat. Apakah ada hitungan berapa kali? Mohon diberi contoh selawat yang sunnah, yang selain salat Ibrahimiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi SAW. Maka perbanyaklah berselawat. Kemudian juga di dalam hadis tentang salah satu amalan di hari Jumat, "Fa'aksirus sholawat alayya," perbanyaklah salawat untukku. Maka hadis ini redaksinya, teksnya perintah bersifat umum, ya, sehingga kita kalau memang ini bersifat umum, yang pertama tidak boleh mengkhususkan pada waktu-waktu tertentu kecuali jika memang ada dalilnya. Seperti misalnya di antara waktu yang khusus kita memperbanyak salawat adalah di hari Jumat. Setelah dikumandangkannya azan, silahkan membaca salawat. Di dalam sholat membaca salawat. Itu waktu-waktu yang dikhususkan. Dan kalau memang bersifat umum, maka kita tidak boleh mengkhususkan dengan bilangan-bilangan tertentu. Menetapkan membaca salawat dengan berapa kali, ratusan kali, puluhan kali, maka adakah dalilnya? Jika memang ada, silahkan. Tapi kalau tidak ada, maka kembali kepada hukum asal. Ya. Jadi kita wajib membawa dalil yang umum kepada keumumannya sampai ada dalil maya dulu ala ikhtisasi yang menunjukkan kekhususannya. Ini kaidah yang ma'ruf dalam ilmu usul. Ya, kita membaca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, memang ada dalilnya. Dan selawat yang sunnah yaitu selawat Ibrahimiyah, atau yang pendek kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Sudah, itu baca selawat yang simpel, singkat, perbanyak dengan kalimat tersebut. Iya. Dan juga biasakan ketika kita misalnya menulis di WA, SMS atau yang lainnya, tulis lengkap menyebut Rasulullah, tulis sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin bisa kita copy paste, tapi ketika kita copy paste jangan hanya copy paste, tetap lisan kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab ini perhatikan. Berdoa di medsos, di WA, di Facebook, kadang ada orang yang meninggal, ya, merupakan kesalahan. Dia hanya cari-cari kalimat innalillahi di mana ya, cari-cari di grup mana, kayaknya dulu ada yang meninggal tuh, ada doanya Allahumma ghfirlahu, ya kan, cari, oh ketemu, copy paste, selesai. Ini nggak ada faedahnya, ya. Jadi setelah menemuin tuh kalimat Allahumma ghfirlahu innalillahi, copy paste, baca dulu, baru di share. Ini kadang asal nge-share aja. Allahumma ghfirlahu, ternyata yang meninggal siapa? Perempuan, seharusnya Allahumma ghfirlaha. Iya. Kadang asal nge-share, ya kan? Ternyata yang meninggal bapaknya, bukan dia. Kadang itu kesalahan. Ya. Ya, enggak baca secara detail, disangka yang meninggal adalah pula ternyata bapaknya. Bagaimana hukum musik Islami seperti selawatan yang diiringi musik? Tidak ada. Jelas haram. Nanti lama-lama ada zina Islami.
Nggak ada yang namanya musik Islam. Musik jelas haram. Ya, memasukkan musik ke dalam ibadah ini merupakan bentuk merusak tatanan syariat Islam itu sendiri. Salahnya kita kadang ya mas kalian hanyut dengan irama-irama selawatan, bukan karena isinya, tapi karena terfitnah dengan suara yang nyanyi itu. Wallahi jamaah sekalian, ya, seorang yang sering mendengar selawatan, siapa itu? Seorang wanita yang saya nggak sebut namanya, antum tahu. Kadang dia nggak tahu artinya, tapi karena niat yang mengiramakannya itu yang cantik, ya kan? Kemudian dengan irama-irama musik, jadi dia terhanyut dengan dia. Ya, itulah tipu daya syaitan. Cukup merotal Al-Quran, antum download Musyairosid, Syekh Surem, Syekh Sudes, Syekh Huzaifi, Syekh Gomidi, banyak. Ya, sudah itu untuk melunakkan hati kita. Kalau dia menerangkan musik, walaupun itu adalah dikatakan musik-musik Islami, maka bukan membuat hati ini lembut, tapi malah sakit. Jadi nggak ada istilahnya musik diberikan label Islami. Makanya itu tadi di antara tanda hari kiamat, mereka berusaha menghalalkan apa yang diharamkan. Riba, jelas-jelas haram, dikasih embel-embel dengan sebutan bunga. Jadi indah nggak jamaah sekalian? Jadi indah. Musik supaya boleh menjadi musik Islami. Nanti lama-lama ada zina Islami, pacaran, jelas-jelas haram, diganti dengan istilah ta'aruf. Ta'aruf, tapi ta'aruf setahun 2 tahun gak nikah-nikah. Ya. Dan itu memang tipu daya syaitan. Bolehkah menggabungkan niat sholat sunnah ba'da isya dengan sholat sunnah tahajud? Enggak boleh. Ya, karena ini adalah sholat yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu yang terikat dengan waktu dan tata cara tersendiri, sehingga tidak bisa digabung antara ba'da isya dan tahajud. Wallahu a'lam. Ya, bagaimana dengan bunyi ringtone HP? Berarti haram juga. Kalau memang iramanya musik, gak boleh. Ganti yang nada-nadanya itu bukan berirama musik. Suara apa jemaah? Suara kodok. Ya pokoknya kan banyak tuh di HP ringtone ya. Ada yang bunyi krik doang, ada yang bunyi tuk tuk tuk, itu dipakai. Ya, itu yang dipakai. Ya mulai sekarang kita harus hijrah, mumpung di bulan Muharram tanggal 1 Hijriah, ya kan? Bukan hanya tanggal yang hijrah, tapi juga kita harus hijrah meninggalkan apa? Musik. Dan memang pembahasan masalah musik masalah yang berat. Saya yakin ketika ada seorang ustadz dai tampil di televisi menjelaskan masalah ini, besok-besok nggak dipakai lagi. Ya. Tapi harus saya sampaikan, karena ini adalah al-haq, nggak bisa kita samarkan. Hatta misalnya, ya besok-besok saya di-cut dari kajian di sini, sudah. Yang penting saya menyampaikan apa? Al-haq. Ya, al-haq adalah hak, yang batil adalah batil. Mereka yang menghalalkan musik semuanya hanya pakai logika, perasaan. Ya. Artinya mereka berupaya untuk menghalalkan apa yang mereka menjadi hobi mereka. Nah, apakah disunahkan dalam sholat rawatib ba'diyah kita bergeser posisi dari posisi sebelumnya? Ya, termasuk sunnah untuk bergeser posisi. Ya, jadi tujuannya untuk tidak menyambung sholat antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau orang tua laki-laki sudah meninggal, apakah harta segera dibagikan? Utang dulu, utangnya dulu,
diselesaikan. Kemudian yang kedua, wasiat-wasiat ditunaikan. Yang ketiga baru warisan. Jadi jangan warisan dulu dan segera dibagikan, itu lebih baik. Ya, segera dibagikan. Kalau memang ada rumah yang belum bisa dibagikan, yang penting sudah dibagikan secara tertulis. Nah, anak punya tetangga yang sudah lama kajian, dia memelihara kucing dan kucingnya sangat mengganggu tetangga sekitar karena buang kotoran depan rumah tetangga. Bagaimana solusinya? Ya ngomong sama tangganya itu, sampaikan dengan cara yang baik, Pak, kucingnya main di rumah saya mulu. Udah gitu, ya, kalau BAB di depan bikin bau. Sampaikan dengan cara yang bijak, bil hikmah. Jangan ujuk-ujuk kucingnya langsung disembelih. Jangan. Ya. Kalau misalnya dia tetap aja nggak mau, udah kita pagar rumah kita. Sing waras ngalah. Itu etika dalam bertangga, sabar. Orang yang sabar akan mendapatkan balasan. Kita mau ngapain lagi? Ya. Kadang menghadapi orang seperti ini tidak ada solusi yang paling baik kecuali kita bersabar. Kalau punya duit ya pindah gitu kan. Tapi ya usahakan komunikasi dengan baik. Nah, apakah boleh menonton TV film Turki, Korea? Apa dulu isinya? Kalau Korea udah jelas, ya, wajib bagi orang tua untuk melarang putra-putrinya nonton K-pop. Wajib jamaah sekalian. Ya. Karena banyak dampak buruk yang ditimbulkan darinya. Di antaranya mungkin dia akan mengidolakan orang kafir. Kemudian dia akan mengikuti gaya dalam berpakaiannya. Ya, kemudian juga kalau dia adalah perempuan yang nonton film Korea, berharap suaminya bening kayak artis-artis Korea. Sehingga ketika dia nikah sama orang Betawi, sama orang Jawa, dapat hitam, selalu banyak apa? Mengeluh dan menyalahkan. Ya, maka haram, nggak boleh. Film Turki bagaimana? Kalau isinya sama aja. Film cinta-cintaan begitu kan. Makanya yang aman memang sudah kita tinggalkan, ya, hal-hal seperti itu yang berbau maksiat. Apakah boleh saya menggunakan kaos dengan nama sahabat, contoh Abu Bakar, tanpa ada makhluk hidup? Apakah ini dibilang gulu, Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak ada larangannya kalau gulu dari sisi apa. Ya, boleh-boleh saja. Apakah boleh belajar tahsin lewat YouTube? Ya, boleh. Dan lebih baiknya dengan guru langsung. Inilah yang disebut dengan metode talaki. Dan yang perlu saya ingatkan, ya, kepada ikhwan, akhwat, yang ikhwan kalau ingin belajar tahsin harus berusaha cari gurunya ikhwan juga. Dan akhwat pun demikian. Akhwat, ibu-ibu, kalau dia ingin belajar tahsin, gurunya juga harus akhwat juga. Jangan ikhwan. Jangan cari guru yang ikhwan, artinya yang laki-laki. Ya, dan antum sebagai seorang suami, ketika istrinya meminta izin untuk kemana? Belajar tahsin. Sama siapa? Ustadz Fulan. Larang. Iya. Berusaha untuk menutup pintu fitnah jamaah sekalian. Karena ustadz juga manusia. Kadang remnya belum. Jadi harus tutup. Berbeda dengan kajian seperti ini. Kalau kajian seperti ini enggak face to face. Akhwat hanya dengerin, nyimak. Tapi kalau belajar tahsin, ayo ibu coba baca. Nah, di situ tuh mulai tuh ada komunikasi. Iya. Jadi saya ingatkan pada teman-teman dimanapun,
ya, ahwat dengan ahwat, ikhwan dengan ikhwan. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.